Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, kita akan membahas satu contoh soal mencari percepatan ketika benda bergerak menggelinding. Hanya saja di sini nanti agak berbeda sedikit. Kalau tadi pembahasan kita pada bidang datar, maka di sini akan pada bidang miring. Kita baca dulu pelan-pelan. Sebuah silinder pejal. Silinder pejal ini bentuk bendanya. Masanya 2 kg. Ini massa. Berada pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek 0,2. Bidang miringnya kasar. Kasar itu nanti akan menyebabkan benda bergerak rotasi. Artinya nanti dia bisa menggelinding nanti. Kalau bidangnya licin kan tidak bisa menggelinding, hanya menggeser saja selip gitu ya. Kemudian kemiringan bidangnya 30 derajat, percepatan gravitasi adalah 10. Karena diminta menentukan percepatan benda ketika dia bergerak menggelinding. Sudah jelas ini menggelinding. Nih. Nah, sekarang saya gambarkan dulu masing-masing. Gini, jangan lupa ya. Yang namanya gaya berat itu kan selalu M kalikan G, betul ya? Nah, sekarang saya gambarkan dulu bidang miringnya. Ini, bidang miringnya. Misalkan bendanya berada di sini nih. Ini silinder pecah. Sudutnya 30 derajat. Kita buat arah-arah gayanya dulu. Pertama, kalau benda punya massa berarti ke bawah ada gaya berat. W, ini sudah saya tuliskan. W sama dengan M kali G. Kemudian kalau kita proyeksikan gayanya, ini yang ke sana, ini ada W cosinus theta. Ingat ya. Ini kelas 10 udah pernah. Yang miring ke bawah sana adalah W kali sin theta. Ya. Benda ini akan bergerak ke bawah sana, bergerak ke bawah. Ini. Karena bidangnya kasar, ada gaya gesek kan? Gaya geseknya nanti pasti berlawanan dengan gerak benda. Berarti kalau geraknya dia ke bawah, ini arah geraknya, maka gaya geseknya sudah pasti dia ke atas sana. Ini gaya gesek, F gesek. Nah, sekarang kita akan menentukan percepatan bendanya ketika dia bergerak menggelinding. Bendanya apa toh? Silinder pejal. Silinder pejal itu I-nya sama dengan setengah M R kuadrat. Angka di depan setengah, berarti nilai K-nya itu sama dengan setengah. Itu kan konsepnya. Untuk mencari percepatan benda menggelinding, tadi kita udah dapat persamaan bahwa A itu sama dengan F dibagi M kali 1 plus K. Konsepnya harus ingat. F itu adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Kalau dalam kasus bidang miring seperti ini, gaya yang menyebabkan benda bergerak itu adalah W sin theta. Paham? Menyebabkan benda bergerak ke bawah kan W sin theta ini, searah geraknya. Nah, nanti F-nya saya ganti jadi W sin theta dibagi dengan M1 plus K. Kalau saya jabarkan berarti ini W itu M G sin 30, ini M kali 1 plus K. Mana yang bisa dicoret dulu? Ini coret aja. Red. Habis. Nah, kemudian ini tinggal sama dengan, kita masukkan angkanya. 10 sin 30 itu setengah. Kalau lupa nanti saya ingatkan lagi. Per 1 plus K. 1 ditambah setengah. Betul? Maka nanti kita akan dapatkan yang atas 5, yang bawah 3/2. Hasilnya berapa Pak? Ini kalau dibagi dengan pecahan itu dikali dengan kebalikannya kan 2/3. Kita dapatkan 10/3 atau 3,33 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan. Mudah bukan? Nah, cuman yang harus kalian ingat konsepnya. Gaya itu adalah benda yang menyebabkan benda bergerak. Dalam bidang miring, yang menyebabkan benda bergerak, gayanya adalah W kalikan sinus theta.
Nah, kalau untuk yang sudutnya, biasanya kan sudut itu ada sudut istimewa ya. Ini saya hanya ingatkan lagi aja. Jadi ada sudut ini. Pertama di sini 60, 30. Ini siku-siku. Sudut yang kedua itu segitiga sama kaki. 45 derajat, 45 derajat. Nih. Terus yang ketiga ada sudut nih. Ini 53, ini 37 derajat. Ini siku-siku. Perbandingannya. Ini 1, 1, ini 2, ini akar 3. Tuh. Kemudian ini 1, 1, akar 2. Ini nilai perbandingannya angka. Kalau sudut yang terakhir ini 3, ini 4, ini 5. Dalam kasus di atas kita kan mau nyari sin ya. Sin itu depan dibagi miring. Berarti kalau sin 30, kemudian sudut 30 ini, sudut 30, depannya 30 itu angka 1, miringnya angka 2, itu setengah. Dan seterusnya. Kalau cos, berarti nanti kamu pakai yang sisi samping dibagi sisi miring. Nah itu. Kalau tangan, nanti kamu pakai tan besar, depan dibagi dengan samping. Oke, ini yang ulang aja. Itu dulu tentang contoh soal konsep penggelinding. Jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat grup atau bisa lewat saya langsung, kontak saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum.